Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan inovasi bisnis yang kami kerjakan. Nama kelompok anggotanya berisi dari Niko Yanwardi, Farhan Sadam, Dimas Widiotomo, Manuel Dignacio, Calvin Imanda. Yang pertama, latar belakang. Telah lama sampah menjadi masalah yang sangat serius di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Indonesia sekarang menempati posisi kedua sebagai negara penghasil sampah makanan terbanyak di dunia. Saat ini, sampah makanan yang dihasilkan di Indonesia adalah 13 juta metrik ton setiap tahunnya. Dari segi kandungan zat kimia, sampah makanan ini termasuk sampah organik yang dapat mengalami kebusukan. Sampah organik sisa makanan ini memiliki nilai yang lebih bermanfaat jika didaur ulang dijadikan sebuah produk, kemudian dijadikan suatu bisnis agar berguna untuk orang sekitar, daripada dibuang dan dibakar begitu saja dapat menyebabkan polusi udara. Ada dua perumusan masalah. Yang pertama itu apakah permasalahan sampah makanan di Indonesia dapat dijadikan sebuah inovasi bisnis. Yang kedua, bagaimana cara inovasi bisnis dan permasalahan sampah makanan yang ada di Indonesia dapat membantu mengurangi populasi sampah makanan yang ada di Indonesia. Ruang lingkup pembahasannya ada 5 discovery skills, yaitu ada questioning, observing, networking, experimenting, sama associating. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ada dua. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah permasalahan sampah makanan Indonesia dapat dijadikan sebuah inovasi bisnis. Lalu yang kedua untuk mengetahui bagaimana cara inovasi bisnis dalam permasalahan sampah makanan yang ada di Indonesia dapat membantu mengurangi populasi sampah makanan yang ada di Indonesia. Lalu manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, bagi penulis dan bagi pembaca. Untuk penulis itu menambah wawasan dan pengetahuan baru, lalu memperdalam materi 5 discovery skills, dan memenuhi salah satu persyaratan ujian akhir semester kreativitas dan inovasi. Lalu bagi pembaca, kami mengharapkan penelitian ini bermanfaat untuk pembaca dan menambah pengetahuan. Yang kedua, menyadarkan permasalahan sampah makanan di Indonesia dan dapat melakukan aksinya dalam mengurangi sampah makanan di Indonesia dengan merealisasikan inovasi bisnis dalam penelitian kami. Yang pertama ada associating. Associating sendiri adalah sebuah proses discovery skill yang dilakukan dengan cara menyambungkan beberapa hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan sama sekali menjadi sesuatu yang baru. Jika dikaitkan dengan permasalahan sampah di Indonesia, sebenarnya sampah makanan ini dibagi menjadi dua, yaitu food loss dan food waste. Food loss sendiri terjadi saat proses produksi dan distribusi, di mana makanan yang sudah jadi itu bisa rusak di saat produksi atau juga di proses distribusinya. Setelah itu food waste itu bisa terjadi karena konsumen sendiri, di mana banyak orang yang membeli makanan yang terlalu banyak dan tidak bisa menghabiskannya, atau hanya lapar mata dalam tanda kutip gitu, yang mengakibatkan makanan itu menjadi sisa. Dari proses associating ini kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan itu ada di manusianya. Jadi dengan proses associating kita bisa menemukan salah satu solusinya adalah meningkatkan kualitas dari manusia itu sendiri, di mana bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar manusianya bisa membuat alat produksi yang mumpuni dan mengubah mindset manusia di mana kita harus memakan makanan yang secukupnya. Lalu yang langkah kedua ada questioning. Questioning itu memahami, yang ada dua langkah, yaitu memahami teritori, dan yang kedua memodifikasi teritori. Memahami teritori itu questioning-nya adalah gengsi apa yang terjadi dalam sebuah restoran di saat seseorang memesan sebuah makanan dan minuman. Itu masuk ke dalam pertanyaan untuk what is. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan gengsi dalam memesan makanan yang terlihat banyak, dan itu termasuk ke dalam what cost. Lalu untuk memodifikasi teritori, itu yang pertama, sejak kapan memesan sebuah makanan yang banyak menjadi sebuah tindakan yang bergengsi bagi orang-orang. Itu termasuk ke dalam why. Dan yang kedua ada bagaimana jika pola pikir tersebut diubah. Lalu yang ketiga ada bagaimana jika restoran tidak meninggi-ninggikan dan mendewa-dewakan seorang yang memesan makanan dan minuman begitu banyak dalam sebuah restoran.
Dan yang terakhir ada bagaimana jika mereka yang memesan makanan dan minuman yang banyak diperlakukan sebaliknya, dan ini semua termasuk ke dalam what if. Yang ketiga ada observing. Dari hasil observasi, permasalahan sampah di Indonesia itu disebabkan oleh food waste dan juga food loss. Food waste bisa diartikan saat kita membeli banyak makanan hanya karena lapar mata saja, nantinya makanan itu pun tidak habis dan akan dibuang begitu saja. Food loss terjadi karena produk makanan yang sedang diproduksi itu rusak, yang nantinya akan ditolak oleh pasar karena tidak sesuai dengan standarnya. Lalu dari hasil observasi juga penyebab food waste dikarenakan adanya individu atau kelompok yang gengsi jika hanya membeli sedikit makanan dan mereka malu untuk membawa pulang. Lalu dari hasil observasi juga kebanyakan masyarakat belum sadar dampak dari kegiatan yang dilakukan. Padahal akan mengakibatkan dampak buruk seperti menghasilkan gas metana yang nantinya berdampak pada pemanasan global yang berakibat pada perubahan iklim. Sebaiknya peran orang tua lah yang mengajarkan anaknya sewaktu kecil bagaimana diajarkan tentang menghabiskan makanan yang dimakan. Selanjutnya ada networking. Networking merupakan Networking. Networking merupakan skill yang dibutuhkan untuk memperluas relasi dan koneksi serta mencampurkan berbagai macam ide yang dikumpulkan oleh berbagai macam orang dan beragam pikiran dan dilebur menjadi suatu ide yang kreatif dan inovatif. Dari permasalahan sampah makanan ini, skill networking dapat dimanfaatkan dengan melakukan kerjasama dengan restoran cepat saji untuk mengambil sampah makanan yang mereka produksi. Dari sampah makanan tersebut dapat didaur ulang kembali menjadi pupuk kompos. Kemudian tahap experimenting. Tahap ini ada meliputi 3 tipe, yaitu exploring, dissecting, dan prototyping. Yang pertama, exploring. Exploring itu bukan hanya keterampilan mengamati saja, tetapi harus terlibat aktif dalam kegiatan baru itu juga. Kemudian dissecting. Seorang inovator yang menciptakan ide-ide baru kemudian dapat diterapkan. Kemudian prototyping. Suatu uji percobaan dengan ide-ide baru yang meliputi suatu benda. Kemudian dalam permasalahan ini, sampah makanan, eksperimen yang saya gunakan adalah tipe dissecting. Mengapa? Karena ada ide baru yang ingin saya terapkan di restoran dengan tidak membuang sampah makanan sisa dari suatu pelanggan restoran, tetapi makanan disisihkan menjadi beberapa bagian. Kemudian ada bagian bersih makanan tersebut diberikan kepada pengangguran atau masyarakat yang kurang mampu, sehingga dapat mengurangi sampah makanan yang disebabkan oleh food waste. Lalu ada inovasi bisnis yang kita dapat simpulkan. Di sini kami inovasi yang terlintas dalam tahap-tahap tersebut. Kami memikirkan inovasi konsep dalam pelayanan di sebuah restoran. Ada 4 tahap yang akan terbuat dari konsep tersebut, yaitu tahap pertama itu mengubah pola pikir, tahap kedua menciptakan gengsi yang baru, tahap ketiga membuat sebuah tren, tahap keempat menjadi sebuah kebiasaan. Inovasi konsep pelayanan ini akan menghasilkan keempat tahap ini, karena inovasi konsep dalam pelayanan yang diubah ini, kita ambil sebuah contoh di saat seorang pelayan yang tadinya meninggi-ninggikan seorang yang membeli makanan yang begitu banyak, kita balik konsepnya di mana seorang pelayan atau barista atau bartender atau siapapun itu meninggi-ninggikan atau mendewa-dewakan seorang yang membeli makanan secukup mungkin. Sehingga dari sini kita dapat mengubah pola pikir, lalu setelah mengubah pola pikir dapat menciptakan gengsi yang baru bagi masyarakat sekitar, lalu menciptakan sebuah tren dan terjadilah sebuah kebiasaan. Selanjutnya, inovasi bisnis yang kita lakukan adalah merubah sampah makanan yang tadi menjadi pupuk kompos. Nantinya pupuk kompos ini akan dijual dan mendapatkan keuntungan. Dengan berubah menjadi pupuk kompos, setidaknya menjadikannya menjadi sesuatu yang lebih berguna dan mempunyai nilai yang positif. Jadi kesimpulannya, sebelum kita melakukan inovasi bisnis dalam permasalahan sampah di Indonesia, kita harus melakukan
5 skill terlebih dahulu, yaitu associating, questioning, observing, networking, dan experimenting. Lalu jika kita sudah melakukan 5 skill di atas, barulah kita bisa menemukan ide inovasi bisnis kita. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.